me again, I'm back. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dilakukan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan, dana, proyek, hingga penelitian. Tujuan dari dibentuknya proposal adalah yang pertama, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Dan yang kelima, untuk mendapatkan penawaran kerjasama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Fungsi dari proposal yaitu 1. Dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. 2. Dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. 3. Dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. 4. Dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. 5. Dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Sistematika proposal. Dalam sebuah proposal harus memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Secara umum, proposal memiliki sistematika yang hampir mirip satu sama lain. Dalam proposal kegiatan biasanya terdapat latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, metode, pelaksana kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan kegiatan, periode waktu, anggaran dana, dan lampiran. Sementara dalam proposal penelitian akan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan laporan. 1. Latar belakang. Dalam bagian latar belakang yang terdapat pada sebuah proposal ini berisikan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan atau penelitian tersebut. 2. Masalah dan tujuan. Dalam proposal harus merumuskan tujuan secara rasional dan menggunakan bahasa yang persuasif supaya pihak yang membaca proposal tersebut tertarik dengan tujuan dari kegiatan tersebut. 3. Ruang lingkup kegiatan. Dalam merumuskan proposal kegiatan harus jelas mengenai batasannya. 4. Kerangka teoritis dan hipotesis. Terdapat teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam proposal tersebut. 5. Metode. Pada bagian metode harus membahas mengenai bagaimana metode penelitian tersebut akan dilaksanakan, termasuk dengan teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan lain-lain. Metode yang digunakan juga beragam, misalnya metode historis, metode deskriptif, maupun metode eksperimental. Sementara itu, dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik angket, menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, studi pustaka, dan lainnya. 6. Pelaksana kegiatan. Dalam hal ini perlu ditulis daftar personalia atau pelaksana kegiatan dengan dilengkapi pendidikan dan keahlian mereka. Fasilitas. Adanya fasilitas-fasilitas dalam proses kegiatannya akan dapat lebih menekankan biaya sehingga kalkulasi biaya yang diberikan akan menjadi lebih murah. 8. Keuntungan dan kerugian. Keberadaan bagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah proposal kegiatan maupun penelitian dapat berguna untuk meyakinkan penerima usul mengenai dana yang dikeluarkan nanti tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. 9. Lama waktu kegiatan. Perlu adanya penjelasan mengenai lama waktu kegiatan tersebut dapat terselesaikan. 10. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini mengatur mengenai pembagian waktu berdasarkan rencana kegiatan yang tengah berlangsung. Jadwal kegiatan ini disusun supaya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain tidak bertubrukan atau ngaret. 11. Anggaran dana. Perincian anggaran dana harus benar-benar disusun secara baik dan benar supaya penerima usul dapat yakin untuk menyetujui proposal tersebut.
12. Daftar pustaka. Bagian daftar pustaka dalam sebuah proposal ini tergolong opsional, sehingga tidak semua proposal harus terdapat daftar pustaka. Kaidah kebahasaan proposal. Sementara itu, dalam sebuah proposal menggunakan kaidah kebahasaan yang menandai bahwa tulisan tersebut merupakan bentuk dari proposal kegiatan maupun proposal penelitian, yakni dengan adanya fitur-fitur berikut. 1. Pernyataan argumentatif. Dengan adanya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan lainnya. 2. Pernyataan persuasif. Hal ini digunakan untuk mengajak penerima usulan supaya bersedia untuk menerima usulan tersebut. 3. Kata-kata teknis. Penggunaan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkenan dengan bidang kegiatan tersebut. 4. Kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan adalah untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. 5. Kata pendefinisian. Penggunaan kata-kata yang menyatakan pendefinisian misalnya merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. 6. Kata perincian. Misalnya selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. 7. Kata keakraban. Menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan waktu atau peristiwa yang akan datang. 8. Kata denotatif. Hal tersebut penting karena untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul proposal dengan pihak penerima usulan. Syarat penyusunan proposal yaitu lengkap, jelas, dan menarik.